Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 3. Apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya, kita masih di bulan Ramadan. Semoga teman-teman tetap bersemangat meskipun dalam keadaan berpuasa. Ya, karena puasa itu bukan sebuah penghalang atau menjadikan kita semakin lemah, tetapi puasa itu menambah kekuatan kita, kemampuan kita, semangat kita dalam menuntut ilmu. Ya, di zaman Rasulullah pun ketika bulan puasa mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa, bahkan ada terjadi perang ya di bulan puasa seperti perang Badar dan penaklukan kota Mekah ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi di bulan puasa ini adalah bulan yang penuh berkah, oleh karena itu kita harus tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran Bapak mengingatkan jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, hari ini tema kita masih berkaitan dengan Ramadan ya. Nah, pada kesempatan ini Bapak membahas tentang keistimewaan bulan Ramadan ya. Apa sih yang menyebabkan bulan Ramadan itu istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Ya, di dalam kalender Hijriah ya teman-teman, kita berpuasa. Kenapa kok di bulan Ramadan ya? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ya, kita berpuasa. Nah, puasa ini di bulan Ramadan merupakan rukun keempat di dalam Islam ya. Ada 5 dasar di dalam berislam. Salah satunya adalah puasa ya. Nah, adapun redaksinya ada yang menyebutkan itu di urutan ketiga, ada yang menyebutkan di urutan keempat. Keduanya ini adalah yang sama-sama kuat ya. Perawinya juga kuat, yang membawakan hadisnya juga kuat. Tapi tidak masalah ya, karena tidak ada perbedaan di antara urutan yang ketiga maupun urutan yang keempat, hanya urutannya saja. Tetapi redaksinya adalah sama, bahwasanya rukun Islam itu ada 5 ya. Syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, dan haji. Itu ada redaksinya yang seperti itu. Ada juga yang redaksinya syahadat, sholat, puasa, zakat, dan pergi haji ya. Itu redaksi rukun Islam. Nah, ini juga jadi bulan puasa atau puasa ini juga menjadi istimewa karena merupakan dasar atau pijakan bagi seorang muslim menuju manusia yang bertakwa. Ya, kita di bulan puasa ini tujuannya adalah menempa diri kita agar lebih sabar, kemudian lebih peduli, lebih lagi mendekatkan diri pada Allah. Nah, keluarnya kita menjadi insan yang bertakwa. Nah, yang kedua, kenapa apa keistimewaan di bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan ini, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, sebagaimana kita bahas
di pertemuan yang lalu tentang amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran karena nilai pahalanya sangat besar. Nah, di sini juga yang menjadikan istimewa bulan Ramadan ini adalah Allah menurunkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Nah, karena itu bulan Ramadan ini dijadikan bulan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran ini adalah kitab suci kita semua ya, kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya nomor 3, keistimewaannya di bulan Ramadan ada satu malam yang kalau kita beribadah di malam itu sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Nah, misalnya kita sedang sholat, kita sama dengan sholat kita itu sama dengan sholat selama 1000 bulan. Setahun aja tidak hanya ada 12 bulan ya. Betapa lamanya nilai ibadah yang hanya kita kerjakan selama semalam itu pahalanya sama dengan 1000 bulan, bertahun-tahun, beribu tahun. Jadi hanya satu malam saja kita bisa mendapatkan pahala yang dikerjakan orang selama 1000 bulan. Itulah keistimewaan satu bulan yang namanya malam Lailatul Qadar. Kapan sih malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu diberikan tandanya atau petunjuknya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni di 10 hari terakhir Ramadan ya, tepatnya di malam-malam ganjil ya, malam 21, malam 23 dan seterusnya di malam-malam ganjil. Oleh karena itu salah satu sunnahnya atau anjuran dari Nabi Muhammad atau yang dikerjakan Nabi Muhammad ketika di malam 10 terakhir adalah beliau fokus beribadah, yakni menetap di masjid atau nama lainnya yang kita kemarin sudah bahas adalah iktikaf ya, beriktikaf di masjid di 10 terakhir. Tujuan apa? Mencari malam-malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu, ini malam Lailatul Qadar, agar ibadahnya semakin lebih fokus lagi ya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh balasan dari Allah, penuh maghfirah, penuh ampunan. Itulah kita disuruh banyak beribadah di bulan Ramadan. Nah, keistimewaan berikutnya yang nomor 4 adalah pada bulan Ramadan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pintu-pintu surga ada 7 itu dibuka semuanya. Kemudian pintu neraka ditutup semuanya dan setan dibelenggu. Nah, artinya ketika di bulan Ramadan ini kita lebih mudah mengerjakan amal-amal perbuatan baik dan dipersulit atau mempunyai benteng ketika akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah yang bisa menuntun kita ke neraka. Kemudian di bulan Ramadan ini juga setan itu tidak bisa menggoda di saat orang berpuasa karena tangannya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibelenggu itu sama dengan diikat ya. Nah, inilah keistimewaan bulan Ramadan. Selanjutnya yang nomor 5. Nah, ini dia. Pada bulan Ramadan adalah salah satu waktu di mana Allah mengabulkan doa ya. Doa apa saja Allah kabulkan karena 3 orang yang doanya dikabulkan. Itu yang pertama adalah pemimpin yang taat, kemudian yang kedua adalah orang yang berpuasa, yang ketiga adalah orang yang terzolimi. Nah, doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu selama bulan Ramadan ini kita memperbanyak berdoa kepada Allah
agar apa yang kita inginkan bisa tercapai, karena di bulan puasa inilah Allah menerima semua doa yang dipanjatkan Allah atau diminta oleh hambanya ya. Inilah beberapa keistimewaan di bulan Ramadan yang bisa Bapak sampaikan. Keistimewaan Ramadan yang bisa sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami dan mendapatkan ibrah dari apa yang Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.